Halo semua, ketemu lagi dengan aku Nico. Selamat datang di rangkaian video Mandarin Otodidak khusus HSK 4. 大家好，我是 Nico，欢迎大家来到自学汉语视频系列 HSK 4集。好，ini adalah video keempat. Dan sebelum kita mulai，如果大家觉得我的视频对大家有帮助，请大家给我点赞。那如果大家第一次看到我的频道，请大家不要忘记订阅，这样的话大家就不会错过我的视频。好，tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai. 我们现在就上课。好, seperti biasa kita akan mulai dari kosakata terlebih dahulu, dan di sini kita sudah masuk ke kosakata yang ke-20 di video yang keempat ini. Yang pertama, 羡慕. 大家可以跟着我读羡慕. 羡慕 artinya iri atau menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Kalau iri kan kesannya agak kurang bagus ya konotasinya. Tapi kalau di sini 羡慕 itu sekedar melihat punya orang lain bagus, orang lain punya lebih asik. Nah, kita pengen, itu sudah bisa pakai kata 羡慕. 然后21号, 爱情. 爱情 adalah cinta antara laki-laki dan perempuan. Oke, khusus antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk keluarga, misalnya cinta ke orang tua atau ke adik kakak, itu biasanya kita pakai 亲情. 亲情 ya, hubungan yang akrab atau hubungan keluarga itu digambarkan dengan kata 亲. 好, 接下来22号, 星星. 星星 adalah bintang. Oke. 23号, 即使. 即使 artinya sekalipun. Dan fungsinya adalah sebagai kata penghubung. Nah, ini ada di poin grammar, akan kita bahas setelah ini. 接下来呢, 24号, 加班. 加班 lembur. Oke. 上班 artinya kerja, 下班 selesai kerja, 加班 artinya lembur ya. 加 itu nambah. Kalau kita ke restoran bilangnya saya mau nambah nasi, 我要加饭, 加米饭 都可以. 接下来25号, 亮. 亮 artinya terang. 然后26号, 感动. 感动 kata kerja artinya menyentuh atau menggerakkan atau tersentuh. Jadi mungkin kita belum tersentuh nih, tapi suatu kejadian itu sudah bisa menggerakkan atau menggoyahkan hati kita. Nah, dalam kalimat seperti ini kita sudah bisa pakai kata 感动. 感动. 好，那接下来我们一起来看一下今天的语法点。好, poin grammarnya di sini membahas kata 即使. 即使 adalah kata penghubung yang artinya sekalipun. Dan biasanya diikuti dengan ye, ya, sekalipun bla bla bla, juga bla bla bla. 我们一起来看一下今天的例子。yang pertama, 即使明天下大雨，我也还是想出去。大家可以跟着我读，即使明天下大雨，我也还是想出去。Sekalipun besok hujan deras, saya tetap mau pergi keluar. 好吗？我们一起来看一下第二个例子。即使他没钱，我也要嫁给他。即使他没钱，我也要嫁给他。Sekalipun dia nggak punya uang, saya juga tetap mau menikahi dia atau menikah dengannya. Nah, kalau sekalipun, apa bedanya dengan 虽然? Kita lihat di sini. 虽然 itu bisa berarti walaupun atau biarpun. Jadi penggunaannya 虽然 itu lebih luas. Kalau 即使 itu hanya untuk sesuatu yang belum terjadi aja. Misalnya di contoh pertama, sekalipun besok hujan. Jadi kita masih mengandai-andai nih, kalau besok hujan. Kenyataannya seperti apa, kita belum tahu. Nah, di poin yang kedua, 即使他没钱, sekalipun dia nggak ada uang. Berarti, faktanya, saat ini dia itu sebenarnya masih oke, dia masih punya uang. Tapi sekalipun dia nggak punya uang, saya tetap mau menikah dengannya. Jadi 即使 itu ada unsur pengandaiannya. Sedangkan kalau 虽然, ya, 虽然 itu penggunaannya lebih luas. Untuk sesuatu yang sifatnya pengandaian, kita bisa pakai kata 虽然. Atau untuk sesuatu yang sudah terjadi. Oke? Misalnya, kita lihat contohnya di sini. 虽然我知道他没钱，我还是要嫁给他. Sekalipun saya tahu dia nggak punya uang, saya tetap mau menikah dengannya. Ya, berarti ini faktanya. Oke? Keadaannya dia saat ini nggak punya uang. Tapi biarpun saya tahu hal itu, saya tetap mau menikah. 明白吗?
Jadi jishi hanya bisa dipakai untuk sesuatu yang belum terjadi, yang sifatnya pengandaian, sedangkan kalau suiran itu bisa dipakai untuk yang sifatnya pengandaian bisa, atau untuk sesuatu yang sudah terjadi juga bisa. Misalnya, biarpun dia dulu nggak lulus SD, dia tetap bisa sukses juga. 虽然他以前小学没毕业，他现在也可以成功，好不好？ Nah, berikutnya kita masuk ke bacaannya hari ini. 大家可以跟着我读. Teman-teman bisa baca barengan dan aku akan baca per kalimat ya. 我会一句一句念给大家. 好，我们开始。很多女孩子羡慕浪漫的爱情。那什么是浪漫呢？年轻人说，浪漫是他想要月亮时，你不会给他星星。中年人说，浪漫是即使晚上加班到0点，到家时自己家里也还亮着灯。老年人说，浪漫其实就像歌中唱的那样，我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。其实让我们感动的就是生活中简单的爱情，有时候简单就是最大的幸福。好，那我们一起来看一下这个课文的意思。好，很多女孩子羡慕浪漫的爱情。Banyak gadis ya, banyak perempuan yang iri, yang menginginkan cinta yang romantis, 浪漫的爱情。那什么是浪漫呢？ Lalu apa yang disebut dengan romantis? 年轻人说, kata orang muda, 浪漫是 ya, romantis adalah 他想要月亮时 ya, 时 di sini artinya 的时候 ya, 他想要月亮的时候 ketika dia menginginkan bulan, 你不会给他星星 kamu nggak akan kasih dia bintang. 所以他想要什么你就给他什么 dia maunya apa, kamu ngasihnya apa. Nah, 中年人说, kalau untuk orang parubaya ya, usia 中年 itu usianya antara 40 sampai 50 tahun. 他们说, 浪漫是即使晚上加班到0点, ya, sekalipun malam hari itu lembur sampai jam 0 alias jam 12 malam, ya, 到家时, ya, 到家的时候, ketika tiba di rumah, 自己家里也还亮着灯. Di rumahnya sendiri masih nyala lampunya, masih terang lampunya, alias masih ditungguin gitu maksudnya ya. 加班到0点时，家里的人还没睡觉，呀，你的爱人还等着你。老年人说, untuk orang tua bilang, 浪漫其实就像歌中唱的那样。Romantis itu sebenarnya sama seperti yang dinyanyikan di lagu itu, ya, 歌中唱的那样, seperti yang dinyanyikan di lagu. 我能想到最浪漫的事，我能想到 yang aku bisa kepikiran, oke? Hal paling romantis yang bisa aku kepikiran, 就是和你一起慢慢变老, yaitu adalah 和你 bersama kamu, bersama-sama pelan-pelan menua, oke? Hal paling romantis yang bisa saya kepikiran adalah pelan-pelan menua bersamamu. 接下来, 其实, ya, sebenarnya 让我们感动的, yang membuat kita tersentuh, 就是生活中简单的爱情, adalah cinta yang simple di dalam hidup. 有时候, ada kalanya, 简单就是最大的幸福. Simple adalah kebahagiaan yang paling besar. 好，大家有什么问题吗？如果有的话，可以在下面给我留言。那接下来我们一起来回答几个问题。好， yang pertama, 关于浪漫，年轻人、中年人、老年人有什么不同的看法呢？ Ya, mengenai romantis, romantisme, ya, orang muda, orang parubaya dan orang tua punya pandangan yang berbeda seperti apa? 对了，大家知道不知道? Ya, tanda komanya kenapa ada 2 jenis? Yang satu miringnya ke kiri, yang satu miring ke kanan. Yang miring ke kanan ini biasanya digunakan untuk memisahkan hal yang setipe atau ketika kita menyebutkan sesuatu. Misalnya,
我去书店买了一些东西，笔、纸、橡皮擦等等. Nah, kalau hal seperti ini kita pakai koma yang ke kanan karena untuk menyebutkan sesuatu benda. Tapi kalau untuk memenggal kalimat, kita pakai koma yang ke kiri seperti yang kita pakai di bahasa Indonesia. 好, kembali ke pertanyaannya di sini, 关于浪漫，年轻人、中年人、老年人有什么不同的看法呢? Nah, tadi ya, orang muda merasa romantis itu adalah ketika kita menginginkan sesuatu, kita dikasih hal itu. Oke, 年轻人觉得浪漫是你想要什么，你的爱人就给你什么. Nah, sedangkan untuk orang parubaya gimana? Tadi mereka bilang ketika kita lembur sampai sangat malam pun di rumah tetap ada yang nungguin. Nah, 怎么说呢？中年人说，我们加班到很晚的时候，家里人还等着我们. Hal berikutnya untuk orang tua. Menurut mereka romantis itu seperti apa? Seperti yang ada di lagu, ya. Sebenarnya cukup simpel, yaitu menua bersama-sama. 老年人觉得浪漫其实很简单，就是和心爱的人一起慢慢变老. Yang kedua, 什么样的爱情让人感动? Cinta yang seperti apa yang membuat orang tersentuh? How, menurut bacaannya tadi, cinta yang simple adalah yang bisa membuat kita tersentuh. 让人感动的是简单的爱情. Nah, kalau menurut teman-teman, cinta seperti apa sih yang bisa menyentuh kalian? 你们觉得什么样的爱情才能让你们感动? 好，那接下来呢，我们一起来复习一下我们刚才所学到的生词. Kita ulang bersama-sama di sini. 第20号, 羡慕，羡慕。21号，爱情，爱情。22号，星星，星星。23号，即使，即使。24号，加班，加班。25号，亮，亮。26号，感动，感动。好，那大家可以看到23号有画红圈，那这个红圈呢就意味着大家要做作业了. Berarti yang di nomor 23 ini adalah PR. Teman-teman bisa coba untuk bikin kalimat pakai kata 即使. 好，接下来呢，我们一起来看一下我们上一个视频的作业. Kita lihat bersama-sama PR di video sebelumnya. Di video sebelumnya, PR-nya adalah membuat kalimat dengan kata kang dan 接受. Kita lihat di sini, yang pertama, @Maret_3. Kalimat pertamanya, 我刚到家，雨就下得更大了. Saya baru sampai rumah, lalu hujannya langsung turun lebih deras lagi. 好，这一句话很好，没有毛病，没问题. Kita lihat kalimat keduanya, 我不能接受他的道歉. Di sini maksudnya adalah, saya tidak bisa menerima permintaan maaf dia. Harusnya kurang lebih maksudnya seperti itu ya. Nah, tapi di sini ada sedikit kesalahan penggunaan kata ya. 道歉. Oke, 道歉itu adalah kata kerja. Jadi kita bilang, 我向他道歉了. Saya sudah minta maaf ke dia. 我道歉. 他道歉了吗? Ya, 他道歉了吗? Karena kata kerja. Jadi nggak bisa pakai 他的道歉. Oke, di belakang te yang ini itu hanya bisa diikuti dengan kata benda. Nah, terus kata benda apa yang kita bisa pakai di sini? Kita bisa ganti dengan 歉意. 我不能接受他的歉意. Saya tidak bisa menerima maksud maafnya dia, permintaan maafnya dia. Oke, ini lebih baik. 好，那接下来呢 @Masikologi. Oke, ini 老同学，我们一起来看一下他的句子。那个僵尸刚生活了，然后找猎物。我不知道为什么他第二次机会以后接受不能做一个好鬼. 好, oke, kita lihat penggunaan katanya di sini. Pertama, 僵尸 itu vampir, oke. 刚生活了. Nah, kalau vampir bangkit dari hidup itu biasa bilangnya 复活. Seperti misalnya untuk yang Kristen atau Katolik itu ada hari raya Paskah ya, kebangkitan Tuhan. Jadi Tuhan sudah meninggal lalu bangkit lagi. Nah, itu 复活节. Nah, kalau di sini juga sama, vampirnya udah meninggal terus hidup lagi, kita pakai kata 复活 bukan 生活 ya. 复 itu untuk sesuatu yang berulang. Misalnya kata 复习artinya mengulang pelajaran di sekolah, atau 复查artinya periksa ulang ke dokter.
dan seterusnya. Nah, kalimat ini bisa digabung nih, kalimat pertama dan kedua. 那个僵尸刚复活以后就找猎物了， langsung mencari mangsa. Ya, 我不知道为什么他第二次机会以后接受不能做一个好鬼. 接受 ini kata kerja harusnya sebelum 第二次机会 ya. 我不知道为什么他接受第二次机会以后还不能做一个好鬼. Dengan begini grammarnya lebih tepat. Nah, cuman kata cesou ini kan kalau seseorang dikasih tawaran, terus dia punya pilihan untuk nerima atau enggak. Aku sih merasanya kalau vampir itu biasanya dia yang ngemis kesempatan nih, dia yang pengen diberikan kesempatan. Jadi lebih baik diganti dengan 我不知道为什么他获得第二次机会以后还不能做一个好鬼. Ya, nggak tahu kenapa dia setelah mendapat kesempatan kedua pun masih nggak bisa jadi hantu yang baik. Dibandingkan pakai kata 接受, 我觉得获得 lebih pas. Kalau 接受 itu kesannya vampir ini lebih tinggi kekuasaannya daripada yang memberikan kesempatan. Tapi kalau 获得 itu kesannya vampir ini posisi atau kedudukannya itu sedikit atau di bawahnya orang yang memberikan kesempatan. Nah, ini secara grammar tidak ada kesalahan, tapi lebih ke sense kalimatnya aja sih. 好不好？好，那今天的视频就到此结束。谢谢大家，我们明天再见。